Pada tahun 2022, Kapanewon Naunggolan terpilih sebagai lokasi program pembangunan desa percontohan Semau yang baru. Berbeda dengan lokasi-lokasi sebelumnya yang hanya mencakup satu desa saja, kali ini program dilaksanakan dalam lingkup satu kecamatan yang terdiri atas 6 kalurahan, yaitu Kalurahan Banyuroto, Donomulyo, Jatisarono, Kembang, Tanjung Harjo, dan Wijimulyo. Berdasarkan kerjasama sister province antara Provinsi DIY dan Gyeongsang Bukdo, Semau Foundation telah memulai program pembangunan desa percontohan Semau sejak tahun 2015 dan Kapanewon Naunggolan adalah lokasi program yang ketiga. Bertolak dari program jamur yang dilaksanakan di desa percontohan Semau Bleberan, Kapanewon Naunggolan mengadaptasi model bisnis yang serupa melalui Semau Jamur Center Naunggolan yang dibangun di atas tanah khas desa Wijimulyo seluas 7.700 meter persegi. 3 kumbung jamur yang telah berdiri dan mulai digunakan sejak pertengahan tahun 2023 dikelola langsung oleh 2 warga Naunggolan dan didampingi oleh koordinator YGSI. Perkenalkan, nama saya Rini, saya pengelola kumbung Semau Jamur Center Naunggolan. Adaptasinya tidak sulit karena pengelolaan kumbung lebih mudah daripada pertanian yang lain. Untuk teknik perawatan, kami juga diajari lewat pelatihan yang diadakan oleh YGSI. Kegiatan dimulai dari pagi hari dengan kegiatan pembersihan kumbung, terus dilanjutkan penyiraman dan pengkabutan. Panen dilakukan pada siang hari. Di sela-sela waktu dilakukan pemotongan cincin dan penyubutan plastik. Manfaat yang saya dapatkan, selain saya dapat penghasilan, saya juga dapat keahlian dari budidaya jamur. Pembangunan tahap 2 Semau Jamur Center Naunggolan akan dilaksanakan pada tahun 2024. Tak hanya dari Semau Foundation saja, pemerintah Kalurahan Wijimulyo juga turut mendukung pembangunan SDC Naunggolan melalui pengerjaan cut and fill atau pematangan lahan. Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kulon Progo juga turut berkontribusi melalui pembangunan retaining wall yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap di tahun 2024 dan 2025. Sebagai salah satu bagian dari program peningkatan pendapatan, YGSI juga akan melakukan pembangunan rumah pengeringan padi di Kalurahan Kembang. Rencananya pembangunan ini akan dilaksanakan pada tahun 2025 setelah izin tanah kas desa diselesaikan. Untuk mendukung peningkatan pendapatan warga, YGSI juga menginisiasi program budidaya ikan yang dilakukan melalui pelatihan pengelolaan kolam-kolam percontohan bagi kelompok budidaya ikan masing-masing kalurahan. Pembangunan kolam percontohan ini didukung oleh YGSI melalui penyaluran bantuan material dan fasilitas pendukung kolam lainnya. Selanjutnya, anggota kelompok melakukan pembangunan melalui gotong royong dengan dibantu juga oleh tenaga ahli. Dan lokasi ini adalah kolam yang dikelola oleh Mina Wanita Sejahtera Kelurahan Tanjung Harjo. Selamat sore, nama saya Indaryati. Saya dari Mina Wanita Sejahtera Tanjung Harjo. Tidak hanya laki-laki, ternyata perempuan juga bisa dalam pemeliharaan ikan. Sebelumnya kami juga diberikan pelatihan supaya kami bisa memelihara ini seperti kelompok yang lainnya. Kegiatan sehari-hari ya kalau pagi kami memberi makan biasanya dari jam 6 pagi. Kalau sore setelah pada asar kami ke sini memberi makan. Selain memberi makan juga kami kan ada kegiatan tanaman-tanaman ini ya. Limbah dari air lele ini kan daripada terbuang percuma kan kami buat siram-siram tanaman di sini. Sejauh ini kan kami baru 2 kali panen ya. Pendapatannya baru untuk pembelian bibit kembali, pembelian pakan. Selebihnya untuk kan kemarin jaring-jaringnya kan kecil, diganti jaring yang besar. Manfaatnya sangat banyak, Mas. Selain menambah pemasukan untuk ibu-ibu di sini, juga dirasakan di masyarakat sekitar. Contohnya setelah kami panen ikan, kan masyarakat di sini juga penggemar ikan ya. Untuk yang punya balita itu kan bisa menambah gizi mereka. Selain itu juga kegiatan kami yang biasanya cuma di rumah, cuma bantu-bantu suami di rumah. Sekarang kami juga punya kegiatan di sini. Sebagai program pendukung, YGSI secara rutin melakukan berbagai macam pelatihan yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Beberapa pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain
pelatihan budidaya jamur, baik secara teori atau praktek sebanyak 17 kali, pelatihan produksi jamur crispy sebanyak 9 kali, pelatihan budidaya ikan sebanyak 9 kali, pelatihan semau sebanyak 6 kali, dan pelatihan pertanian lainnya. Setelah mengikuti pelatihan budidaya jamur, beberapa peserta bahkan tertarik dan berinisiatif untuk membangun kumbung jamur skala kecil secara mandiri. Ya, nama saya Cahya Ahmadi dari Kelurahan Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Ya, setelah ikut pelatihan budidaya jamur dari Saimaul, saya tertarik dan juga berminat memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di belakang rumah, dan selanjutnya kami juga menginginkan untuk mengembangkan apa yang saya dapatkan dari pelatihan jamur dari Saimaul. Untuk pembangunan kumbung, kami memanfaatkan barang-barang bekas renovasi rumah dari sebelah rumah yang ada. Itu berupa genting sisa bekas dari bongkaran rumah. Selanjutnya untuk bambu-bambu kami memotong di belakang rumah, dan selanjutnya untuk HOK tenaga kami memanfaatkan dari tetangga yang ada di sekitar kami. Mulai budidaya jamur saya di awal bulan Desember 2023, dan untuk yang sekarang sudah memasuki periode yang ketiga. Untuk penjualan tentu yang pertama kami menyisihkan modal utama untuk pembelian backlog, dan selanjutnya kami juga menyisakan untuk persiapan log yang baru dan juga untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Yang pertama itu kami terbuka untuk berwawasan usaha dalam hal budidaya jamur. Tentu selanjutnya kami juga menganalisa hasil usahanya, ternyata memang menghasilkan dan bisa dimanfaatkan untuk tambahan penghasilan dari hasil budidaya, penjualan hasil budidaya jamur tersebut. Selain berfokus pada peningkatan pendapatan warga, JGSI juga menaruh perhatian terhadap perbaikan lingkungan Kapanewon Nanggulan. Hal ini dilaksanakan melalui program bantuan material yang dilakukan pada tahun 2023 lalu. Dan jalan tani yang terletak di Kelurahan Kembang ini adalah salah satu hasilnya. 5 kelurahan, yaitu Banyuroto, Jatisarono, Kembang, Tanjung Harjo, dan Wijimulyo, diberi bantuan material dengan nilai yang sama. Kemudian bantuan material dan barang ini dimanfaatkan untuk memperbaiki dan membangun berbagai fasilitas umum. Pemanfaatan bantuan material dilakukan melalui gotong royong oleh warga, sehingga beberapa pekerjaan bahkan dilakukan di malam hari setelah para warga pulang dari pekerjaan utama mereka. Tak hanya itu, pihak kelurahan dan warga pun melakukan swadaya untuk memenuhi beberapa kebutuhan material yang masih kurang. Hasil dari pemanfaatan bantuan material ini kemudian dievaluasi, dan 2 desa terunggul dipilih untuk kemudian diberikan tambahan bantuan material lagi. Program Desa Percontohan Semaul di Nanggulan akan dilaksanakan hingga tahun 2026. JGSI bersama seluruh warga Nanggulan akan berupaya penuh untuk melaksanakan setiap program yang telah dimulai, agar saat program berakhir pun Nanggulan dapat melanjutkannya secara mandiri.